Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suspensi. Eh, Sama mau kasih kesimpulan akhir soal aditif bensin ya. Yang penulis pakai terakhir itu kan aditif bensin NASA RPM. Penulis pakai kira-kira 2 untuk kapasitas bensin sekitar 6,5 liter. Untuk dosisnya NASA RPM ini harusnya 4 liter, 1 butir untuk 4 liter. Hasilnya penulis pakai bensin Shell Super bisa meningkat tenaganya, tapi nggak sampai kayak ketika pakai Pertamax. Tapi ada satu kelemahan besar ya. Sudah berkali-kali penulis coba di motor Suzuki Spin sebelumnya. Kelemahannya yaitu suara mesin jadi kasar. Selalu dah. Nggak peduli pakai yang apa? Pakai yang Eco Racing yang justru bikin motor makin lambat itu. Atau pakai Bio One Racing memang beneran nambah, atau yang sekarang NASA RPM ini. Selalu ya, suara mesin jadi makin kasar. Sampai penulis pikir, wah ini apa perlu ya ganti oli lagi. Tapi suara mesin sih masih halus. Dan ternyata setelah penulis isi bensin lagi, suara mesin kembali halus lagi. Penulis kan sekarang olinya pakai Mesran B40 dan 50%-nya adalah minyak goreng. Jadi penulis sudah pakai minyak goreng 50% ya. Dan ternyata setelah penulis isi bensin lagi, jadi bensin tinggal 1 bar, terus penulis isi bensin, halus lagi suara mesinnya. Mungkin ada yang pernah pakai Prima XP, halusnya mesin kayak kalau pakai Prima XP yang 20W50. Jadi halus banget. Sekarang ini juga suara mesin halus. Jadi bener ya, bensin itu memengaruhi daya pelicin juga. Dan pakai aditif malah bikin suara mesin kasar. Nah, namun berbeda dengan kalau pakai bensin ya, pakai bensin Pertamax atau V-Power atau Pertamax Turbo, kasarnya suara mesin ini bisa kembali halus. Jadi nggak licinnya itu rupanya aditifnya membuat pelumasnya yang ada di bensin itu jadi nggak bekerja kayaknya gitu. Jadi kan bensin Shell Super itu termasuk bensin yang pelumasnya banyak. Nah itu kayak berkurang gitu. Nggak berkurang sih. Pokoknya bikin suara kasar lah ya. Kalau pakai Pertamax beda lagi. Pertamax itu efeknya fuel dilution. Fuel dilution itu bensinnya masuk ke oli dan olinya makin cair, karena makin cair jadi bikin suara kasar. Sementara itu pakai aditif itu bikin pelumasnya di bensin itu jadi nggak melumasi lagi lah, sehingga suara mesin kasar. Efeknya instan ya, begitu kita campurkan dan larut, begitu bensin yang sudah kecampuran aditif ini bekerja, langsung suara mesin kasar. Nah, suara mesin kasarnya bukan karena fuel dilution, bukan karena bensinnya nyampur ke oli, tapi pelumasnya berkurang. Wes, sudah itu untuk kesimpulannya aditif.
Yang untuk apa namanya, yang untuk berikutnya untuk suspensi ini karena uh, wah lambat macet ya wis lah, lagi banjir ya, kelihatan nggak. Soal suspensi ini karena ada yang ngomong pilih suspensi itu serba dilema, harus memperhitungkan berat badan, harus memperhatikan pemakaian, harus apa namanya, lihat-lihat ridernya, lihat-lihat medannya, mau lewat medan jalan halus, mau lewat jalan keriting, jalan banjir banyak, jalan apa kecepatan tinggi, jalan mulus, kecepatan tinggi jalan keriting, pelan jalan mulus, pelan jalan keriting, lawan polisi tidur atau lawan lubang-lubang. Disebut nggak bisa semuanya. Ada 2 orang yang kasih pendapat ini, dan di blognya penulis ya, ketika penulis bahas soal X-Max, suspensinya X-Max dan N-Max. Bagi yang belum nonton, intinya dari video satu, N-Max nggak rekomendasi pakai suspensi X-Max. Yang kedua adalah N-Max 2020 jangan beli suspensi YSS yang khusus N-Max 2020, tapi mending yang untuk Aerox. Itu kesimpulannya adalah pabrik suspensinya, yang untuk X-Max pabrik suspensinya nggak becus, yang untuk YSS distributor atau sales Indonesianya YSS ngacu, ngawur. Kalau suspensi jelek sudah sering ya penulis jelaskan. Nah, kalau suspensi bagus bagaimana ya jarang-jarang lah penulis jelaskan banyak ya. Dari kedua yang berargumentasi ini, yang satunya berpendapat suspensi itu harus milih salah satu. Dia nyebutkan soal apa namanya, banjir gitu eman-eman sama CVT-nya ya. CVT pelumasannya bisa lepas kalau dipakai di banjir-banjir gitu. Jadi yang satu ini Do Flamingo berpendapat bahwa mau pilih jalan keriting atau milih stabil, itu harus milih salah satu. Sementara Bro Vision itu berpendapat pabrikan itu selalu memilihkan yang terbaik. Harus dipilih ya, nggak bisa memenuhi apa namanya semua keinginan karena serba bentrok. Bahaya, mungkin ada yang nginjak terus bos. Tadi ada lucu ya, ada patwal mobil, harga mobilnya itu ya kalah mahal dengan harga motor pengawalnya. Motor pengawalnya Honda Goldwing kayaknya itu. Sing motor yang dikawal cuma itu apa, Toyota apa namanya, yang Pantaran Innova itulah, apa itu, lucu ya. Berarti kan harga mobilnya separuhnya harga sepeda motor pengawalnya ya. Entahlah wis. Balik lagi ke suspensi. Lupa sampai mana. Jadi Provision ini pokoknya pabrikan itu sudah milihkan yang terbaik, dipilih yang tengah-tengah. Jadi kalau motornya mau empuk dipilihkan empuk tapi dibuat cepat, nggak stabil. Kalau motornya
diberikan stabil jadi nggak empuk. Pendapatnya sebenarnya hampir sama, tapi entah mengapa kok berdebat. Nah, penulis ini punya pendapat yang sangat berlawanan. Memang ada trade off gitu, tapi terbukti bahwa ada ya motor yang bisa untuk semua. Jadi Bro Vision itu berpendapat bahwa kalau ada 3 orang gitu ya dikasih suspensi yang sama, mesti ada yang berpendapat berbeda. Pasti ada yang berpendapat berbeda. Nah, ini Bro Vision ini rupanya nggak pernah pakai suspensi yang semua orang itu mengatakan nyaman. Jadi motor apa itu? Motor Suzuki yang lama-lama ya, dari kayak Suzuki Skywave, Skytrack, terus Suzuki Spin, Suzuki apa lagi? Address. Jadi Bro Vision ini kayaknya nggak pernah merasakan itu. Oh ya, kalau apa namanya, kalau Suzuki Next 2, walau banyak yang mengatakan nyaman, menurut penulis kurang, nggak senyaman Suzuki yang zaman dulu. Karena apa? Suzuki zaman dulu itu suspensinya pun stabil, nggak cuma dari joknya tok ya. Kalau yang Suzuki Next 2 itu menangnya menang joknya empuk banget memang, setara dengan ya kayak NMAX ini ya. Beda ya, beda. Kalau Next 2 itu nyamannya dari joknya tok. Suspensinya kelasnya masih kelasnya nggak beda lah dari apa namanya, dari NMAX ini, dari Beat, dari ya mungkin PCX, nggak beda kelasnya. Nyamannya kalau untuk boncengan toh ya sama lah kalau pemakaian suspensinya X-Max ya, sendiri mungkin nyaman, tapi jadi apa, ada trade off nya. Suspensi Suzuki lama itu jarang sekali ya, rasanya penulis nggak pernah bilang, nggak pernah dengar ada yang ngomong suspensi Suzuki itu nggak nyaman. Suspensi Suzuki itu nyaman, dan walau nyaman nggak mentok. Mungkin kalau sekarang hal ini terdengar kayak ajaib gitu ya, dipakai sendiri nyaman ya, memang nggak nyaman-nyaman banget, tapi kelasnya sudah lebih tinggi lah, jauh daripada kalau misalnya kita pakai suspensinya ini kayak Honda Beat ini, Honda Depot ini. Untal tadi nggak kelihatan ya, maaf, kameranya kurang apa ya, kurang banter, jadi nggak bisa nangkep. Entah kalau pakai action kamera bisa nggak ya nangkep apa goncangannya motor lain, penulis nggak pernah lihat sih. Jadi suspensi yang bagus itu bisa membuat banyak orang atau semua orang itu merasakan nyaman. Dipakai sendiri nyaman, apalagi dipakai berdua. Dipakai sendirian nyaman, tapi nggak mentok suspensinya, nggak kena polisi tidur, nggak jeduk kayak gitu. Mungkin sekarang terdengar ajaib, padahal ya seharusnya ya seperti itu suspensi yang enak. Apa suspensinya nggak stabil ketika dipakai kencang atau dipakai nikung? Apa mental-mentul? Enggak. Suspensinya itu walau empuk, walau nyaman, itu nggak sampai mental-mentul, nggak sampai apa, kacau balau, nggak sampai lompat-lompat ketika dipakai kecepatan tinggi.
stabil. Mau jalan berapapun, jalan kayak gini ya, jalan 100, no problem. Ya kalau pemirsa lihat sendiri, nulis kan dia biasanya terabas jalan kayak gini, jalan 100 ya no problem kan. Ya seperti itu faktanya. Jadi suspensi yang per dan shock breakernya disetel sama pabriknya dengan fine tuning, itu apa sih namanya, nggak ada ya kata-kata Indonesia yang pas, yang artinya itu adalah melakukan perbaikan terus menerus ya, melakukan perbaikan dengan melakukan trial and error. Jadi dicoba pernya ini kekerasan apa enggak, terus kalau terlalu keras diempukkan, kalau terlalu empuk dikeraskan, dan ini dicoba dengan beberapa pengendara gitu. Kalau bahasa Inggrisnya singkatnya adalah refinement. Kata lain adalah fine tuning, fine tuning. Jadi kalau Suzuki itu mungkin karena developmentnya yang lama, dia itu pas untuk semua orang gitu, untuk suspensi, untuk ergonomi, itu terutama yang unggul suspensi zaman dulu ya. Kalau Next 2 itu menurut tulis sudah penurunan, nggak setinggi yang dulu level refinementnya itu. Jadi kalau lihat video demonstrasinya Suzuki, itu motor diujikan pakai mesin mesin uji gitu ya. Jadi ada uji setempat, motornya itu dijalankan, di atasnya alat yang isinya itu bendolan. Jadi ban itu muter kayak di dyno tapi dikasih bendolan. Jadi ban itu dipaksa kocak gitu. The toughest race conditions are simulated to ensure the bike is track ready. From the manufacturing line, bahkan motornya pun dikocok-kocok, dijatuhkan dari ketinggian tertentu gitu ya. Suzuki develop motor kayak gitu. Itu mirip dengan yang dilakukan TVS atau pabrik apalagi itu, penulis lupa. Jadi dengan pengujian seperti itu, pabrik akan jadi tahu seberapa awet suspensi itu, seberapa ekstrim suspensi itu. Bahkan ya ditunjukkan motor itu sedang pakai boncengan, disuruh lewat lubang. Jadi ada manhole yang lubang masuk ke tanah itu untuk perbaikan kabel bawah tanah. Nah itu kan ada lubangnya cukup dalam gitu ya, ditabrakkan ke situ. Kayak kalau misalnya lubang luasnya sekitar seban depan ini, terus dalamnya segini gitu, ban sama pelek itu dihantamkan ke situ, jodoh gitu. Wah, ekstrim banget lah ujinya. Kami melakukan serangkaian tes dan uji coba pada kondisi jalan dan cuaca berbeda. Ekstrim banget ujinya itu. Penulis nggak yakin Honda melakukan itu, penulis nggak yakin Yamaha melakukan itu.
Tapi ya sayangnya sekarang ya, Suzuki nggak melakukan hal itu lagi kayaknya. Soal melihat dari kualitas suspensi yang Suzuki Next 2 itu jauh ya dibanding dengan yang Suzuki Spin. Mengapa kok bisa seperti itu? Mengapa kok bisa enak pakai sendirian nggak mentok dipakai berdua? Mengapa bisa seperti itu? Ini karena suspensinya menggunakan tingkat kekerasan yang ganda ya. Jadi memang semua suspensi itu seringnya tingkat kekerasannya ganda. Kayak depan ini Revo kan ada per yang empuk, terus ada bagian per yang keras. Vario sebelah ini, Honda Beat itu juga ada empuknya, ada yang kerasnya. Jadi tingkat kekerasan pernya ada dua. Nah, motor jadi bisa nyaman untuk semua orang itu karena tingkat kekerasan pernya itu sudah pas, sudah dipilihkan. Jadi yang empuk nggak terlalu empuk, yang keras nggak terlalu keras. Kayak contoh di depan ini ada empuknya kan, tapi lihat mentok habis padahal cuma dikendarai satu orang. Nah itu artinya apa? Waktu dikendarai satu orang, yang main itu cuma yang kerasnya tok, yang empuknya nggak main. Nah ini artinya salah setel ini Honda ini ketika desain suspensinya Honda Blade ya barusan Honda Revo. Jadi empuknya itu terlalu empuk. Jadinya berkendara sendiri cuma pakai yang keras toh. Itu kalau tadi dibuat boncengan, orangnya yang dibonceng agak gemuk, kemungkinan pasti mentok. Iya karena nggak sesuai lah ya. Di depan ini ada Suzuki Smash ya, nggak kelihatan ya. Suspensi ini ada yang nggak kelihatan. Nah kalau Smash ini agak beda mestinya, dua tingkat kekerasan. Tapi kalau Suzuki biasanya nggak akan sampai mentok. Yang nggak mentok bagian empuknya itu. Kalau ini contoh ekstrim lagi ya. Apa ini? NMAX ditinggikan pakai racer. Kok apa namanya itu? Entahlah. Ini suspensi jelas sudah mati, mentulnya nggak karu-karuan. Belum sampai tahap itu, dari suspensi dulu. Jadi penulis sudah pernah jelaskan sebelumnya bahwa kalau tujuannya untuk bisa muat banyak dan tetap enak dipakai, suspensi itu yang paling cocok adalah yang punya tingkat kekerasan progresif, tingkat kekerasan yang nggak cuma satu. Nah, dua tingkat kekerasan ini akan membuat motor itu bisa nyaman dipakai sendirian dan nggak mentok ketika dipakai boncengan. Jadi motor itu bisa jadi lebih fleksibel gitu loh, nggak harus untuk satu orang tok. Yang mempunyai keterbatasan itu ya suspensi yang punya satu tingkat kekerasan. Nah kalau suspensinya punya satu tingkat kekerasan, ya biasanya ya cuma cocok untuk satu orang saja. Jadi itu. Cuma kalau yang linear itu keunggulannya lebih mudah disetel, terus fine tuningnya, refinementnya kalau untuk balap paling ideal. Walau tentu kalau untuk motor balap antara progresif dan linear ini bisa disetel pakai apa sih namanya,
linknya, suspensi linknya yang disetel. Tapi di luar topik itu, yang jelas kalau untuk motor harian nyaman dan fleksibel itu bisa dicapai dengan penggunaan tingkat kekerasan lebih dari 1. Tapi ya tentu nggak sekedar asal, harus benar-benar disesuaikan dengan motornya, dengan geometri motornya, sehingga gimana caranya dipakai untuk sendiri enak, dipakai untuk berdua nggak mentok. Itu harus trial and error kalau misalnya pabriknya nggak mampu melakukan kalkulasi. Nah, yang terjadi sekarang ini gimana? Pabrikan itu kayaknya males melakukan trial and error ini. Wis pakai angka gini wis. Terus habis itu apa? Dirilis produk di bagian apa? Penjelasan teknisnya dijelaskan. Wow, motor ini sudah pakai 3 tingkat kekerasan. Jadi bisa ideal. Kalau sendirian suspensi nomor 1 yang fungsi, kalau berboncengan bisa 2, lebih berat lagi yang 3 yang dipakai. Ngeklaimnya gitu. Tapi pada kenyataannya nggak begitu. Karena jangankanlah jalan, ketika sedang berhenti, begitu orangnya duduk, yang tingkat kekerasan paling punya, tingkat kekerasan nomor 1-nya sudah mentok. Kalau sudah mentok ya nggak fungsi lagi. Jadi ya karena nggak fungsi lagi, percuma. Jadi motor melakukan trade off itu terjadi karena pabriknya males, karena pabriknya nggak meluangkan waktu untuk mencari tingkat kekerasan per yang pas. Karena terbukti yang tingkat kekerasannya 2 itu sudah cukup untuk semua kondisi. Sudah cukup. Mau ridernya yang 50 kg sampai yang 100 kg enak aja. Kalau beban ya tentu dibatasi ya. Kalau motor biasanya 150 kg lah. Terus yang berikutnya soal shock breakernya. Nah, shock breakernya ini sudah sering penulis bahas juga. Kalau suspensi yang shock breakernya pas, nggak ada cerita motornya nggak stabil itu. Nggak ada cerita. Dipakai pelan oke, dipakai kencang ya oke, dipakai jalan mulus oke, dipakai jalan keriting ya oke. Itu yang beda. Makanya ketika kalau orang luar gitu ya, soalnya kalau sales Indonesia kurang bisa dipercaya ya, pada kemplu semua kayak entah kenapa standarnya kok anjlok banget yang di Indonesia. Kalau di luar negeri itu orang pakai suspensi olis itu kadang seringnya ngomong itu empuk juga, nyaman dipakai pelan, stabil dipakai kencang. Jadi kalau soal beban-bebanan itu hubungannya dengan per. Jadi dipakai sendirian empuk, dipakai boncengan nggak mentok, itu hubungannya dengan per. Kalau untuk soal stabil itu hubungannya dengan shock breaker. Jadi shock breaker itu nggak simple ya, rumit banget. Tapi sayangnya pabrikan itu pilih shock breaker yang paling goblok-goblokan gitu loh ya.
paling primitif. Jadi kalau katanya kalau di dunia mobil itu awalnya memang shock breaker tahun 50-an kalau nggak salah, lupa penulis, lupa sumbernya juga. Suspensi hambatan shock breaker itu single action, yang dihambat cuma bagian ribonnya toh. Dan suspensi cara kerja suspensi kuno ini yang dipakai oleh pabrikan motor metik Jepang. Suspensi model kuno ini yang diterapkan di motor metik yang keluaran sekarang. Rasanya yang NMAX baru begitu, PCX 160 begitu. Jadi sak kuno-kunone suspensi lah. Penulis nggak bilang soal konstruksi, material konstruksi, kecanggihan caranya buat suspensinya, tapi dari sistem cara kerjanya aja lah. Single action itu cara sangat kuno kalau di dunia mobil. Bahkan katanya sistem double action itu sudah mulai dari tahun 70-an dipakai di mobil. Emang ada keunggulannya. Keunggulannya apa? Kalau di jalannya yang super datar, yang goncangan jalan cuma beberapa, nggak sampai terusan kayak di sini, kayak jalan ini, itu suspensi single action itu enak. Karena apa? Bamnya nol, hambatannya waktu kena benjolan jalan itu nol, nggak kehambat, jadi nggak ada sentakan. Tapi kalau dipakai untuk terusan gini ke kayak gini nih, naik turun, suspensi ini bakal makin pendek. Kalau sudah makin pendek ya mentok, bahkan bisa terjadi dipakai sendirian mentok. Nah, yang dipakai Jepang seperti itu. Kalau jalannya sering berubah permukaan seperti ini, cocoknya yang double action. Double action itu menghambat gerakan memendeknya, menghambat gerakan memanjangnya. Itu masih dari sisi mentoknya. Nah, sekarang sisi kestabilan. Mengapa kok suspensi Jepang nggak stabil? Suspensi matic Jepang bawaan kok nggak stabil? Karena hambatannya kurang. Suspensi itu kalau yang kerjanya normal itu hambatannya terasa. Jadi kayak suspensi depan ini, ketika ditekan kan kayak ada hambatannya, langsung kayak kerem gitu. Baliknya juga ada kayak ngerem juga. Nah, kalau suspensi Jepang, kalau misalnya sudah diganjal ya stoppernya, kerasa. Ditekan itu nggak ada hambatan. Baliknya juga hampir nggak ada hambatan. Ketika dipakai boncengan terutama, itu suspensi jadi mentul gitu. Jadi berat naik turun gitu. Nah, kalau menikung, jalannya nggak stabil, ya goyang-goyang gini bagian belakang terutama, karena bagian depan biasanya sudah bagus. Itu tandanya kurang hambatan. Pabrikan Jepang melakukan ini karena ya itu tadi, karena pabrikan Jepang menggunakan metode single action di suspensinya. Karena single action itu hambatannya harus dikurangi. Soalnya kalau nggak gitu, dipakai boncengan mentok kalau jalannya bergelombang gini. Jadi
karena penerapan sistem yang salah, maka pabrikan Jepang ngasih solusi yang salah juga, ngasih bug fix istilahnya ya. Nah, kalau kita pakai suspensi aftermarket yang double action, engine stoppernya sudah diganjal, itu terasa ada hambatan. Jadi kayak contohnya suspensi ini ya, penulis waktu sudah ganjal stoppernya NMAX ini, sebelum diganjal stoppernya itu neken jok itu keras banget, nggak mentul. Beda ketika naik ketika genjot punya bin, ketika genjot punya spin, beda ya. Yang bin karena suspensinya empuk, yang spin karena suspensinya ada hambatannya ya. Begitu diganjal stoppernya, neken jok gampang bisa gitu loh. Nah, begitu sudah ganti suspensi double action, kehambat ketika neken itu, nggak bisa. Ya karena ada hambatan dari shock breakernya. Nah, mekanisme seperti itu yang membuat suspensi itu nyaman dipakai sendirian dan nggak mentok ketika dipakai berdua. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.